setelah kurang lebih 12 tahun ya Mas Ben ya, udah nggak berkecimpung di layar sinetron atau FTV ya. Terakhir 2011 ya Mas Ben ya, 2012 ya. 2011 Aktif ya. lagi. 11 ya, benar, oke. Aktif lagi itu apa sih mendasari Mas Ben tiba-tiba langsung stripping di sinetron ini? Apa sih alasan Mas Ben? Oke, thank you. Sebenarnya 2011 itu terakhir sinetron strippingnya di SCTV. Setelah itu sih masih ada FTV sih, sering tayang di SCTV juga. Cuma untuk sinetron sendiri 2011 itu terakhir emang. Dan kebetulan sama screenplay juga gitu. Nah selama itu nggak pernah lagi tuh. Nah sekarang setelah 10 tahun lebih, dipercaya lagi untuk berperan di sinetron SCTV, senang banget. Jadi kebanggaan tersendiri lah buat saya dipercaya untuk main di sini gitu. Karena emang dari awal aku tuh emang pertama kali sinetron juga di SCTV munculnya, FTV pertama kali pun di SCTV gitu. Jadi sejarah panjang banget nih sama SCTV gitu. Oh, oke. Oh, berarti sebenarnya FTV itu masih jalan ya, cuma strippingnya memang udah sempet off ya dari 2011 ya? Iya, sempet off di SCTV. Oke, ini ada pertanyaan dari Indopos buat Ben. Sebentar. Buat Ben, pertimbangan ambil sinetron ini apa? Mungkin juga buat lain bisa jelaskan. Jadi dari sekian banyak, mungkin banyak pilihan dari untuk rekan-rekan apa untuk teman-teman casting semua, kenapa mengambil sinetron Suci Dalam Cinta sih? Mungkin dimulai dari Mas Ben dulu meneruskan tadi. Lanjut mungkin Mbak Rosyana, Mas Reza, dan Mbak Dasya. Oke, dari aku dulu. Kenapa ngambil peran di Suci Dalam Cinta gitu ya? Betul. Yes, betul. Oke, waktu itu ditawarin sama screenplay di telepon. Jadi kita ngobrol banyak sama Mas Muji tuh di telepon tuh tentang karakter yang mau ditawarin ke saya gitu. Jadi ceritanya begini. Jadi panjang banget, kurang lebih sejaman tuh kita ngobrol di situ. Karena emang beneran sejaman. Karena emang aku tuh kalau ngambil sesuatu peran tuh emang harus detail banget. Jadi nanti jadi siapa, perannya gimana, mainnya sama siapa aja, sampai kayak gitu, sutradaranya siapa gitu. Jadi detail banget. Ketika tahu kayak gitu, ya udah akhirnya oh gitu ya, coba yuk kita bagusin yuk sinetron ini gitu. Gitu deh. Oke, mungkin dilanjut Nasya dulu deh sebelahnya Mas Ben. Kalau aku sih awalnya, aku sih sebenarnya kemarin sempat berhenti dari sinetron dulu. Mungkin alasannya tuh lebih ke alasan kesehatan ya. Aku lagi pandemi kayak gini bener-bener menjaga banget. Apalagi di rumah aku punya orang tua yang usianya itu udah di atas 60 tahun. Jadi aku usahain tuh nggak kerja yang capek banget, terus juga ketemu banyak orang, itu aku pilih-pilih banget. Nah, ketika aku ditawarin sinetron ini, aku tanya dulu nih, apakah protokolnya bakal benar-benar dijaga, terus nanti syutingnya sehat atau enggak. Aku juga nggak mau kalau misalnya syutingnya tuh terlalu larut gitu sampai pagi gitu kayak zaman-zaman dulu gitu. Dan ternyata di sini tuh sangat menyenangkan gitu, syuting sehat, terus juga protokol tuh dijaga. Dan kalau soal cerita sih, aku nggak perlu raguin lagi ya karena pasti udah diseleksi banget ya sama SCTV gitu. Dan ini juga proyek pertama aku bareng sama screenplay. Terus pas pertama kali ditawarin itu langsung jadi antagonis. Aku kaget banget karena biasanya tuh aku jadi protagonis gitu. Karakternya selalu yang kayak kalem, yang kayak ditindas gitu. Sedangkan di sini aku jadi antagonis yang utama gitu, yang langsung berhadapan sama pemeran utamanya gitu. Dan ini tantangan banget buat aku ambil supaya aku bisa mengeksplor karakter-karakter yang lainnya gitu di samping karakter yang menjadi cewek kalem gitu, supaya acting aku juga berkembang gitu. Karena aku juga kebetulan tuh ngerasa passion aku di acting, jadi ya udah kenapa enggak aku ambil project Suci Dalam Cinta. Gitu. Ada tantangan tersendiri nggak sih Mbak Nasyan acting antagonis? Banggaan? Sebelumnya nggak tantangan tersendiri. Oh, awal-awal. Tantangan banget. Pertama kali aku langsung, aduh bisa nggak ya gitu? Apa mereka nggak salah pilih nih gitu loh? Aku ngerasa kayak mereka salah pilih deh gitu. Cuman terus manajer aku juga yang semangatin aku loh.
nggak salah pilih lah. Kamu kan kemarin-kemarin juga di web series, di film tuh karakternya kan jadi polisi, jadi ini, jadi itu. Ya sekarang jadi antagonis, ambil dong, karena kan ini kesempatan baru buat kamu gitu. Tapi nggak apa-apa nih karakternya beda gitu, jadi jahat kayak gini, ntar dibenci nggak sama orang? Ya itu udah resiko kan katanya gitu. Justru kalau dibenci tuh berarti aktingnya udah nyampe message-nya gitu ke penonton. Terus ya udah akhirnya aku ambil dan emang mungkin awal-awal ya aku ngerasa kayak masih belajar ya, belajar banget, belajar terus bener-bener sama Pak Sutradara, Bang Epoy itu bener-bener digembleng banget. Iya, bener-bener kalau aku belum dapat dia bakal cut dan suruh aku ulang lagi sampai aku dapat gitu. Ya itu bagus sih buat aku karena kayak jadinya aku belajar terus gitu. Karena aku juga emang pengen terus belajar supaya aku makin luas lah range karakter dan acting aku begitu. Kenapa ngambil sinetron ini? Karena Iya, udah ngomong aja. nggak, jadi bulan kita syuting itu beberapa bulan setelah aku vakum karena aku menikah. Nah akhirnya aku ditawarin lagi sama screenplay dan aku juga belum pernah ambil project dari screenplay. Di video waktu itu sekali, terus mereka ternyata mau bikin stripping dan itu kayak oh ya screenplay bikin stripping lagi itu kan hal yang baru lagi gitu kan karena biasanya screenplay kan FTV gitu jadi aku pengen coba untuk masuk ke strippingnya screenplay gitu dan di sini karakternya juga cukup menantang karena karakter Almira ini punya anak terus anaknya juga diambil sama aku harus menikah sama orang yang gak aku cintain dan anaknya harus diambil sama orang lain gitu. Jadi itu tantangan tersendiri sih buat aku dan aku kayak wah boleh nih aku coba deh untuk si karakter Almira ini gitu. Berarti sebelumnya Mbak Rusiana nggak pernah memerankan karakter serupa dengan Almira ya di film-film sebelumnya ya? Ini pertama kali. Sebelumnya Mbak Rusiana nggak pernah memerankan karakter seperti Almira ya di Suci dan Cinta. Untuk karakter Almira sendiri sih memang pertama kali seperti itu. Jadi kayak banget gitu ya masalahnya. Iya kayak harus menikah sama orang yang gak dicintain terus punya anak tapi anaknya bukan buat aku gitu jadi kayak wah ini pasti luar biasa sih dramanya gitu di dalam situ gitu. Mas Eza. Oke, kalau gue sih mungkin karena lawan mainnya udah jelas nih semua kan ada Bang Ben Joshua gitu, Nasya Marcella gitu, harusnya Dewi udah akhirnya gue ikutan gabung gitu. Oh, alasan yang itu. Ada yang spesifik lagi alasan 42 ya 42,5. Oke, dari awal mungkin sama seperti Benjo ya gitu ditelepon gitu terus akhirnya ya udah gitu tapi emang karena gue rajin syuting FTV dengan screenplay ya gitu gue rajin syuting dengan screenplay FTV gitu terus akhirnya sampai mereka bilang insya Allah kita ada project stripping nih wah gue pernah bergabung dengan screenplay gitu dan kita berhasil bikin Putih Abu-Abu dulu ya gitu kita berhasil sekali waktu itu dan sekarang gue berharap semoga ini project yang kita jalankan ini sama berhasil seperti yang dulu jadi aminnya gitu jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama maju bersama ya gitu dan kenapa juga gue ngambil di judul ini gitu ya gitu karena satu screenplay memang ya gue ngerasain ada rumah gue gitu dua setiap syuting yang ada di screenplay itu kita pasti kekeluargaan sekali gitu ya gitu dan yang namanya gesekan-gesekan tuh sangat tidak ada gitu ya tidak ya nggak ada gitu sama sekali nggak ada gitu yang mungkin ada tapi semua yang bisa diomong bicarain baik-baik gitu mungkin gue jadi curhat nih judul sebelumnya ya, jadi terus di sini apa ya judul ini Kinan jujur ya gitu dari awal sebenarnya gue ditawarin tuh jadi Rafa sebenarnya gitu jujur bener Bener Chris demi dari awal gue jadi Almira ya jujur ya gitu sebenarnya dari awal gue tuh sebenarnya jadi Rafa gitu terus nggak tahu kenapa tiba-tiba ada pertimbangan dan lain-lain dan akhirnya gue jadi Kinan gitu padahal Rafa tuh adalah karakter yang sudah gue pelajarin gitu ya. Terus tiba-tiba gue harus jadi Kinan gitu. Ya udah akhirnya ada ya gue nonton beberapa film lah terus gue nanya juga sama istri gue gitu tentang film Korea sekarang yang lagi hype yang lagi hits itu seperti apa karakternya tapi bukan berarti gue mengikuti mereka tidak gitu tapi gue hanya mengambil beberapa sisinya aja
Kinan itu sedikit bijaksana ya, sedikit lebih wise ya. Biasanya kan kalau Eza terkenal dengan karakter-karakter arogannya ya, kayak yang kita lihat di FTV dan beberapa film ya. Tapi kan Kinan itu kalau baca plot ceritanya dia lebih kayak bijaksana, bener gak sih? Sedikit berbeda lah sama karakter yang biasa Eza mainin. Oh ya, kalau di sini karakternya ya, di sini gue sangat bijaksana sekali, tapi tegas ya gitu, tegas. Iya, gitu. iya. Tapi ya dia berani untuk hal yang benar gitu loh, gitu. Sampai dia berani untuk melawan ibunya sendiri karena itu hal yang benar gitu, itu yang dilakukan oleh Kinan gitu. Gitu. Ada tantangan tersendiri nggak sih Mas Eza untuk meranin karakter Kinan di Suci Dalam Cinta? Gue sih hampir semua pemain di sini pasti ngerasain ini challenge baru ya gitu, tantangan baru buat kita semua gitu ya. Mungkin seperti banyak komentar gitu ya gitu, kayak Ben Joshua gitu mukanya baik banget gitu, tapi kenapa harus jadi bukan jahat ya gitu, tapi harus sedikit marah, antagonis atau gimana gitu. Padahal harusnya gua gitu, tapi ya silakan Pak. Kenapa Bang? Mau ngomong apa? Enggak ngomong. Ngomong apa? Oh enggak. Ukuran sepatu berapa? Puji-puji nih. Gitu. Jadi kayak ini buat gue ini bukan cuma gue ya, tapi semua gitu. Berarti di sini gue harus berperilaku yang sangat tegas sekali gitu. Satu itu challenge juga buat gue. Terus dua, gue harus berakting di mana di saat gue harus kehilangan seorang istri, anak gitu, yang dimana gue sangat sayang sekali dengan istri dan anak gue gitu. Jadi itu hal yang sangat berat untuk gue lakukan gitu ya. Mungkin sama seperti Oce yang mungkin dia harus sedih terus gitu ya gitu, padahal hidupnya indah gitu kan gitu. Atau Nasya mungkin yang ibaratnya dia harus marah-marah padahal hidupnya juga dia selalu happy gitu kan gitu. Oke, terima kasih. Untuk prokes sih emang dari awal tuh kita semua udah ini ya, udah warning banget sih. Jadi prokes tuh even setiap minggu kita ada ini ya, swab test ya. Setiap minggu ada swab test. Nggak cuma untuk talent aja, jadi semua kru juga dan talent juga. Jadi kita semua sama-sama saling jaga lah gitu, biar nggak kenapa-napa gitu kan. Nah, semua untuk cast nginep ya Mas ya? Semua cast nginep di sini atau kalian boleh pulang? gimana? Oh, pulang, nggak nginep. Kita kan syutingnya masih di Jakarta. Jadi mobile lah, pulang pergi masih bisa. Gitu. Oke, ya. Oke. Gitu. Terus masih takut nggak sih dengan situasi COVID yang bisa dibilang kan Jakarta sudah membaik? Masih ada keparuan sedikit nggak sih kena COVID di lokasi syuting? Takut sih enggak, tapi emang harus terus waspada ya. Jadi memang sebisa mungkin kita tuh cuci tangan, terus pakai hand sanitizer, juga kalau lagi nggak take ya pakai masker gitu, dan apa ya, kita juga saling mengingatkan semuanya gitu sesama kru dan pemain untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan juga, karena yang paling penting sih kalau emang kita sehat gitu, jadi nggak gampang terpapar sama penyakit gitu. Terus apa ya, ya memang setiap minggu juga emang udah dijaga protokolnya. Setiap minggu ada swab test, ada dokter datang gitu untuk tes kita semua gitu, dan memang puji Tuhan so far semuanya sehat. Dan apa lagi ya? Apa lagi ya? Dan semua udah divaksin ya, berarti ya? Oh iya, vaksin ya, vaksin itu kayaknya sekarang ini gitu. Kenapa pemirsa cerita harus menonton sinetron Suci Dalam Cinta? Itu dari Media Tabloid Bintang. Silakan siapa mau mewakili. Siapa Mbak Rusyana? Pertanyaan. Ceritanya menarik. Ya. Oke. Terus lanjut. Karena ini menurut aku ceritanya itu fresh banget gitu, dimana semua karakternya itu apa ya, udah masuk gitu menurut aku ke dalam karakternya. Setiap pemain masuk ke dalam karakternya. Terus apa ya, aku juga di sini maaf.
Oke, satu lagi ya. Oke, semua pemain yang main di Suci Dalam Cinta ini orang-orang yang terpilih karena saya yakin SCTV dan Screenplay itu udah menyaring beberapa orang untuk main di karakter ini. Jadi ketika kita udah dipilih di sini itu berarti kita semua spesial, ya kan? Tepuk tangan dong untuk kita. Gitu. Jadi dan ketika udah ngumpul gini kita ngelakuin yang terbaik aja sih. Gitu. Halo semuanya, jangan lupa saksikan terus setiap hari Suci Dalam Cinta. Jam 19.40. Hanya di SCTV 1 untuk semua.